Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Naufal Ahmad Gifari dari kelas C SPI Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora IAIN Salatiga. Dalam video ini, saya akan menjelaskan dakwah Nabi Muhammad SAW dalam periode Mekah guna untuk mengerjakan UTS. Langsung saja ke pembahasan kita. Dakwah Nabi Muhammad SAW berisikan ajakan kepada semua umat agar meninggalkan kejahiliannya, sehingga menjadi umat yang percaya akan kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran yang Rasul sampaikan agar bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dakwah yang Rasul lakukan tidaklah semudah seperti yang Anda bayangkan. Ada banyak rintangan yang menghadang hingga menuju kemenangan. Dalam agama Islam, terdapat dengan adanya Nabi yang bertugas sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa menuntun umat ke jalan yang benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan Nabi terakhir yang menjalankan dakwah Islam dan mengajarkannya pada umat. Nabi Muhammad mulai menjadi seorang Rasul pada tanggal 17 Ramadan atau 13 tahun sebelum Hijriah. Usia Nabi Muhammad saat itu 40 tahun. Rasul memiliki sejarah dakwah pada periode Mekah. Nabi Muhammad menjadi seorang Rasul dengan ditandai turunnya malaikat Jibril. Turunnya malaikat Jibril karena menyampaikan tugas untuk Rasulullah. Dengan turunnya wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5, turunnya wahyu pertama ini kini menjadi hari yang selalu diperingati dengan nama Nuzulul Quran. Selama perjalanan dakwah, Nabi Muhammad SAW berangsur-angsur menerima wahyu ayat Al-Quran. Bahkan selama dakwah Rasul sudah menerima wahyu Allah sejumlah 4.726 ayat, terdiri dari 89 surah, dan yang turun pertama kali yaitu surah Al-Mudassir ayat 1-7 yang turun setelah wahyu pertama. Kegigihan dan ketakwaan Rasulullah SAW ini berhasil dan berujung pada kemenangan. Namun ajaran Rasulullah SAW terus berjalan sampai wafat. Ajaran yang beliau berikan penuh halangan, bahkan tidak bisa semua menerimanya dengan mudah oleh kaumnya. Sejak awal Rasulullah SAW memiliki tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan kebenaran ajaran agar mengakui adanya keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah turunnya wahyu pertama, berlanjut dengan wahyu berikutnya. Surah Al-Mudassir menjadi wahyu kedua yang berisi perintah agar Rasul melakukan ajaran atau menyiarkan agama Islam ke seluruh umat manusia. Adapun isi dari ajaran yang berlaku yaitu mengajarkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari kiamat, kesucian jiwa, hingga persaudaraan dan persatuan. Seruan dakwah Rasul semakin membuktikan bahwa Rasulullah bersungguh-sungguh dalam mengerjakan agama Islam pada umat manusia. Selama kurang lebih 13 tahun, Rasulullah SAW melakukan dakwahnya di kota kelahiran, yaitu Mekah. Sedangkan 10 tahun yang selanjutnya berada di kota Madinah Al-Munawwarah. Waktu itu, dakwah yang dilakukan Rasul secara sembunyi-sembunyi, sehingga penyampaian dakwahnya tidak semudah yang Anda bayangkan. Justru orang-orang yang sudah terbiasa dengan Rasul merahasiakan pesan yang Rasul sampaikan. Dakwah Nabi Muhammad SAW secara sembunyi-sembunyi untuk mengajarkan ajaran agama Islam. Beberapa tahun kemudian, saat berada di kota Mekah, Nabi Muhammad SAW terus berusaha menjalankan dakwanya. Adapun tujuan yang bisa disampaikan dalam dakwanya di kota Mekah, yakni mengajarkan pada masyarakat untuk meninggalkan kejahiliannya, sehingga akan
mengakui adanya agama Islam mulai dari beberapa jenis, antara lain agama, moral, dan hukum, sehingga menjadi pilihan tepat pada siapapun yang tidak bertaat. Penyampaian dakwah Nabi Muhammad sekaligus mengamalkan hingga dapat umat kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Agar bisa tercapai tujuan, Rasulullah SAW melakukan metode dakwah secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Hal ini bertujuan agar bisa menyampaikan sampai ke semua masyarakat Islam. Dakwah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi tersebut menyerukan agama Islam kepada kerabat, sahabat, dan orang di sekitar Rasulullah SAW. Selain menjalankan dakwahnya melalui secara sembunyi-sembunyi, Rasulullah SAW juga melakukan secara terang-terangan. Dakwah yang satu ini mulai sejak tahun keempat kenabian setelah turunnya wahyu untuk melakukannya. Dengan adanya cara dakwah ini, mulai muncul berbagai pertentangan. Langkah pertama yang Rasul lakukan yaitu dengan mengumpulkan kaum kerabat Bani Hashim dan dalam jamuan makan. Saat itulah sekaligus ajaran agama mulai berjalan. Setelah itu, barulah Rasulullah mulai mengajak para penduduk Mekah untuk berkumpul di Bukit Sofa. Rasulullah SAW menyampaikan dakwahnya kepada penduduk Mekah. Rasul tidak langsung berhasil mengajak penduduk masuk Islam, namun ada juga yang melakukan penolakan dan menentang. Namun dengan kegigihan dan ketakwaan Rasulullah SAW, ajaran Islam mulai berkembang, sehingga dakwah Nabi Muhammad SAW terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Semua Rasul lakukan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala melalui wahyu yang turun secara berangsur-angsur dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.